Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Nah, berjumpa lagi dengan Pak Dedi di sini ya. Jadi hari ini istimewa sekali karena Pak Dedi akan menemani rekan-rekan mahasiswa semuanya mencari dan melewati luasnya keilmuan filsafat ilmu gitu ya. Ya, jadi hari ini kita akan melewati beberapa hal yang berkaitan dengan filsafat ilmu di pertemuan ke-8. Tetapi Bapak ingatkan sekali lagi, meskipun keadaan masih daring ya, kita berjumpa masih daring, tapi semangat nggak boleh kering. Maka dari itu semangatnya harus semangat pagi ya. Kenapa harus semangat pagi? Karena kita perlu spirit lebih untuk mempelajari yang namanya filsafat ilmu ya. Nah, kata orang filsafat ilmu itu agak abstrak Pak gitu katanya. Tetapi mungkin kita akan gali lebih dalam lagi. Di pertemuan kali ini kita sudah tidak akan menggunakan atau tidak akan sependapat dengan hal itu. Kenapa? Karena hari ini kita akan mempelajari itu dengan hal-hal yang lebih menyenangkan, lebih mengasihkan, dan pastinya nanti butuh keaktifan dari saudara mahasiswa sekalian. Sebelum ke sana, Bapak ingatkan terlebih dahulu untuk aturan-aturan atau kontrak belajar di pertemuan hari ini. Apa saja? Penasaran ya? Jadi ada 3 hal yang akan kita sepakati hari ini. Yang pertama, untuk pertemuan yang pertama ini, filsafat ilmu tidak hanya sekedar bertemu, tetapi kita akan aktif dan tidak malu-malu gitu ya. Kemudian yang kedua, kita harus tertib administrasi dengan cara mengisi presensi di Simari. Kemudian yang ketiga, kita akan ada 1 kali ujian dan 1 kali penugasan untuk mata kuliah ini. Tapi jangan khawatir, karena ini tidak akan membuat kita jadi stres. Ini akan membuat kita menjadi lebih bersemangat lagi untuk mempelajari filsafat ilmu begitu. Nah, untuk yang pertama ini, Bapak akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Bapak adalah Dedi Arinugroho. Tim untuk mata kuliah filsafat ilmu ini, kita akan satu tim dengan Profesor Dr. Haji Wahyu MS. Ya, jadi kami berdua akan memandu saudara mahasiswa sekalian untuk mempelajari lebih dalam mengenai kajian-kajian filsafat ilmu. Begitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam topik yang akan kita bahas pada hari ini. Ternyata ada 3 topik nih yang menantang untuk kita selesaikan dan tuntaskan hari ini. Apa saja? Yang pertama adalah kita akan belajar dinamika zaman modern, begitu ya. Dinamika filsafat ilmu pada zaman modern. Ya, kemudian yang kedua, kita akan belajar mengenai dinamika filsafat ilmu pada zaman kontemporer. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar mengenai contoh-contoh apa sih sebenarnya bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari kaitannya dengan filsafat ilmu pada zaman kontemporer. Ini kita kan juga milenial semua ya. Jadi hari ini kita akan banyak mengulas tentang apa yang sudah kita temukan dalam kehidupan sehari-hari saat ini begitu. Nah, Bapak akan ingatkan kembali pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah napak tilas nih, ya kan? Napak tilas dengan menyeberangi luasnya sejarah begitu. Karena kita berdiri sampai detik ini juga kita dibangun dengan adanya sejarah begitu. Dan jangan lupa dengan sejarah pastinya. Nah, kita sudah belajar mengenai filsafat Yunani. Kemudian kemarin kita juga sudah belajar mengenai filsafat Islam begitu. Ternyata kita temukan banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan kemajuan ilmu dari zaman ke zaman. Dari Yunani kemudian ada filsafat Islam masuk beberapa bidang keilmuan, kemudian diterjemahkan pada saat itu. Kemudian masuk ke dalam kehidupan masyarakat secara umum karena sudah ada penerjemahan dan banyak hal lainnya yang kita temukan pada saat itu begitu. Nah, sekarang ini kita akan melompat dari sana gitu ya, dari zaman Yunani, Islam, kemudian ada Renaissance kemarin, dan hari ini spesial edisinya. Kenapa? Karena kita mempelajari apa yang kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu di zaman-zaman modern dan juga zaman kontemporer begitu. Kita akan mulai yang pertama mengenai zaman modern atau perkembangan filsafat ilmu di zaman modern begitu. Nah, ketika masuk
di zaman modern tentunya penelitian-penelitian ataupun hal-hal yang berkaitan dengan filsafat ilmu kemudian bisa diterjemahkan dan juga digali dari beberapa hal yang berkaitan dengan sesuatu yang lebih modern, sesuatu yang lebih kontemporer begitu ya. Nah, di zaman kontemporer, di zaman yang modern ini, pada saat itu ada paham-paham yang kemudian muncul di dalam atau di era modern begitu, di abad 20 dan lain sebagainya juga masih ada paham-paham seperti itu. Nah, ada 3 paham yang berkembang pada saat itu di zaman modern ya. Yang pertama adalah paham rasionalisme begitu. Nah, paham rasionalisme ini ya itu lebih menitik beratkan bahwa sesuatu yang benar, sesuatu yang dianggap benar itu didasarkan pada istilahnya itu akal pikiran manusia ya. Jadi seperti kita belajar kembali mengenai filsafat gitu ya. Dulu kita belajar mengenai filsafat itu untuk apa sih sebenarnya filsafat gitu ya. Filsafat itu ada untuk mengatasi kebuntuan umat manusia begitu. Untuk memanfaatkan akal pikiran mencari kebenaran ya. Kemudian kita menemukan sesuatu yang kita sebut kebenaran sejati begitu. Dengan kajian-kajian ilmiah dan lain sebagainya berkembang sampai saat ini. Nah, makanya untuk di zaman modern ini, paham yang pertama ini adalah paham rasionalisme, yaitu paham yang menitik beratkan pada penggunaan atau pentingnya akal pikiran manusia. Jadi kebenaran itu tidak sekedar kita dengar dari teman kita, misalkan kita ngobrol nih sama teman kita gitu, terus kita ngobrol, kemudian katanya si A, katanya si B, katanya si C gitu ya. Tapi itu tidak atau bukan sesuatu yang dianggap benar dalam kehidupan kita. Tetapi lebih dari itu, di paham rasionalisme ini menggunakan akal pikiran untuk bisa mencari kebenaran yang seutuhnya begitu. Nah, kemudian yang kedua ini berkaitan dengan paham idealisme gitu. Jadi kalau tadi untuk rasionalisme itu lebih pentingnya akal, kalau yang idealisme itu lebih kepada penekanan pada semangat atau spirit gitu ya, semangat, spirit, jiwa dan lain sebagainya. Jadi lebih kepada bagaimana kita misalkan ada penelitian tertentu gitu, kita membaca penelitian, kemudian dari fenomena yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, kemudian kita tertarik untuk meneliti lebih lanjut misalkan ya. Nah, hal-hal seperti ini yang digali atau yang dimunculkan adalah semangat atau spiritnya untuk menuntaskan itu. Jadi ketika tadi sudah ada pikiran atau akal pikiran yang kita maksimalkan, sekarang ada jiwa dan semangat untuk bisa menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya begitu. Seperti hari ini juga gitu ya. Jadi untuk yang idealisme ini karena berkaitan dengan spirit dan semangat dari dalam jiwa gitu ya. Jadi Bapak ingatkan lagi untuk tetap bersemangat untuk menuntaskan perkuliahan kita di hari ini ya, dalam video ini gitu. Jadi kita juga akan mengeksplor lebih banyak lagi hal, tapi syaratnya kita juga harus punya spirit untuk menuntaskan ini. Nah, masuk tadi sudah ada rasionalisme. Kemudian yang kedua sudah ada idealisme. Kemudian yang ketiga sudah ada lagi empirisme begitu ya. Kalau empirisme itu lebih kepada penggunaan pengalaman sebagai salah satu unsur untuk menentukan atau mencari sebuah kebenaran begitu. Nah, ya. Jadi ada 3 hal itu, kita ringkas kembali, ada rasionalisme, idealisme, dan yang ketiga adalah pengalaman atau empirisme. Nah, ada 3 hal itu. Terima kasih. Kita akan pahami lagi di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Tetapi jangan lupa dengan tetap terapkan protokol kesehatan dan semangat untuk menuntaskan itu ya. Jadi sekian dari Bapak. Apabila ada kesalahan kata, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk tetap sehat, tetap semangat. Salam untuk keluarga di rumah, semoga sehat semuanya. Dari Bapak cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya.